Gimana ya caranya ya? Udah angkanya banyak. Duh, Guntur, kenapa kamu terlihat stres? Iya deh, aku tidak mengerti cara mengerjakan penjumlahan dan perkalian matriks. Aduh, padahal kamu sudah belajar pemrograman komputer. Tapi aku lupa deh, bisa jelasin nggak? Ini nih aku kasih solusi. Di sini tuh ada program logaritm. Nanti di sini aku ajarin deh. Kebetulan kelompokku mau presentasi nih tentang logaritm. Kamu mau nggak belajar biar nggak pusing-pusing lagi pakai cara manual? Nah, boleh tuh deh. Ayo kita belajar. Ayo Syakidot. Di era teknologi informasi saat ini, dan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ahli komputer sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi. Ahli komputer atau yang biasa kita sebut dengan programmer komputer adalah seseorang yang membuat dan mengembangkan software atau perangkat lunak komputer. Programmer komputer dapat disebut lebih khusus lagi sebagai programmer yang diikuti dengan bahasa pemrograman yang dikuasainya, seperti programmer Java, programmer C++, programmer NET, dan lain sebagainya. Seorang programmer komputer menulis dan mensimulasikan suatu program komputer sehingga komputer menjalankan fungsinya. Ia juga membuat, mendesain, dan menguji struktur secara logis untuk memecahkan suatu masalah dengan komputer. Pekerjaan seorang programmer bergantung kepada software yang dibutuhkan konsumen. Sebagai contoh, software yang digunakan untuk membuat laporan keuangan pada suatu perusahaan sangat berbeda dengan software yang digunakan untuk menampilkan kondisi cuaca pada simulator penerbangan. Programmer komputer membuat software komputer berdasarkan spesifikasi yang telah diberikan oleh programmer senior atau sistem analis. Setelah proses perancangan software selesai, kemudian programmer mengubah rancangan software tersebut ke dalam bahasa yang mudah dimengerti komputer. Bahasa pemrograman yang digunakan tergantung pada tujuan pemrograman. Misalkan, bahasa pemrograman C++ digunakan untuk aplikasi bisnis dan sains atau teknik. Programmer komputer biasanya mengetahui lebih dari satu bahasa pemrograman, karena beberapa bahasa pemrograman identik sehingga mereka dapat mempelajarinya dengan mudah. Nah, apa sih salah satu contoh software yang dibuat oleh programmer? Jadi, salah satu contoh software yang dibuat oleh programmer dalam bidang sains adalah software komputer yang digunakan untuk menentukan struktur molekul HIV dengan menghitung energi ikatan antar atomnya. Algoritma software tersebut menggunakan matriks berukuran 20 kali 20 untuk menghitung energi ikatan antar atom yang digunakan untuk menampilkan struktur molekul HIV. Dalam kasus ini, programmer komputer harus mengetahui pengetahuan mengenai matriks dan operasinya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai apa sih matriks itu, dan juga bagaimana cara membuat penjumlahan dan perkalian matriks pada logaritm. Bersama saya, Susri Aprilian, serta teman saya, Guntur Saputra, Budayana Diarmika, Andi Setya, dan Karunia Sidi Utami. Pada materi kita kali ini akan dibagi menjadi 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu materi matriks pada umumnya, yang kedua penjumlahan matriks pada logaritm, dan yang ketiga yaitu perkalian matriks pada logaritm. Nah, pada subbab yang pertama ini akan dijelaskan mengenai definisi, fungsi, jenis, dan operasi dasar matriks. Langsung saja kita ke subbab yang pertama, yaitu definisi matriks. Matriks dalam matematika merupakan kumpulan bilangan,
Simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat pada suatu matriks disebut dengan elemen atau disebut juga anggota dari suatu matriks. Nah, contoh matriks dengan 2 baris dan 3 kolom yaitu sebagai berikut. Baik, saya Budayana akan menjelaskan fungsi matriks, jenis-jenis matriks, dan operasi dasar matriks. Fungsi matriks. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linear. Transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya beroperasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Jenis-jenis matriks. Untuk mengetahui matriks dalam matematika lebih dalam, ada beberapa jenis matriks yang perlu kamu ketahui. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama, matriks 0, yang kedua matriks baris, yang ketiga matriks kolom, yang keempat matriks persegi, dan yang kelima matriks identitas. Nah, adapun contoh jenis-jenis matriks pada tabel berikut. Nah, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki 1 baris. Matriks kolom adalah matriks yang memiliki 1 kolom. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Matriks identitas adalah matriks konstanta dengan elemen diagonal utama adalah 1. Selanjutnya, operasi dasar matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan serta pengurangan dalam matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks mempunyai ukuran tipe yang sama. Elemen-elemen dalam suatu matriks yang dijumlahkan atau dikurangkan, yaitu elemen yang memiliki posisi atau letak yang sama. Adapun pertambahan atau penjumlahan matriks seperti gambar di bawah ini, di mana matriks A ditambah atau dikurangi matriks B. Hasil penjumlahan atau pengurangan untuk baris pertama kolom pertama adalah nilai matriks A baris pertama kolom pertama dengan nilai matriks B baris pertama kolom pertama juga. Begitupun seterusnya, hingga didapatkan hasil penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua, perkalian skalar. Perkalian matriks dilakukan dengan cara setiap baris dikalikan dengan tiap kolom. Selanjutnya dijumlahkan pada kolom yang sama. Nah, contohnya itu matriks A, ABCD, dan matriks B, PQRS. Maka matriks A dikali matriks B sama dengan A dikali P ditambah B kali R, A dikali Q ditambah B kali S, C dikali P ditambah D kali R, C dikali Q ditambah D kali S. Nah, itu adalah perkalian skalar matriks. Untuk orde suatu matriks merupakan suatu bilangan yang menunjukkan banyaknya baris M dan banyaknya kolom N. Nah, sebagai contohnya ini adalah merupakan matriks berorder 3 kali 2. Baik, saya Karunia akan melanjutkan presentasi mengenai penjumlahan dan perkalian pada pemrograman komputer. Dalam hal ini pengaplikasiannya di logaritma. Dalam logaritma, kita harus mengetahui statement apa saja yang digunakan dalam penjumlahan dan perkaliannya. Dalam hal ini kita menggunakan 5 statement, yaitu yang pertama declare, yang kedua index, yang ketiga assign, yang keempat input, dan yang selanjutnya yaitu output. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, declare atau tipe data. Tipe data adalah suatu kelompok yang mempunyai jenis-jenis tertentu. Dengan kata lain, tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. Kata lain dari hal ini ialah deklarasi variabel. Dalam bahasa pemrograman mempunyai banyak jenis-jenis tipe data yang bisa digunakan. Namun, setiap pemrograman atau bahasa pemrograman mempunyai tipe data yang mungkin tidak ada di bahasa pemrograman lainnya. Masing-masing tipe data ini mempunyai kegunaan sendirinya. Oleh karena itu, jika pada satu pemrograman data yang terdapat data yang mempunyai tipe data berbeda, maka harus dilakukan konversi terlebih dahulu.
Nah, dalam declare ini kita akan menjelaskan di mana dalam declare ini ada 4 jenisnya, yaitu yang pertama ada boolean, yang kedua ada integer, yang ketiga ada real, dan yang terakhir ada string. Nah, tipe data yang boolean ini sangat berbeda dengan lainnya karena tipe data boolean ini hanya digunakan untuk data yang mempunyai 2 nilai saja, yaitu pada pengaplikasiannya pada true dan false. Kemudian yang selanjutnya yaitu integer. Tipe data integer ini digunakan untuk mendeklarasikan data atau variabel sebagai bilangan bulat. Misalkan nilai 10, 7, 29, 100, dan 22. Penggunaan tipe data integer ini biasanya digunakan untuk data yang akan dilakukan pengoperasian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Kemudian selanjutnya ada real. Seperti halnya integer, tipe data real digunakan untuk data angka. Namun, untuk angka atau nilai yang berupa pecahan. Jadi, apabila ingin mendapatkan hasil yang terbaik pada suatu proses pengoperasian angka, maka kita bisa menggunakan tipe data real. Contohnya, nilai 1,5, 3,5, 3,14, dan lainnya yang berupa pecahan. Kemudian, tipe data selanjutnya yang kita kenal yaitu string. Khusus untuk string, tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikannya data yang berisi kalimat atau kata. Di dalamnya ada char, yaitu tipe data yang digunakan untuk deklarasi variabel berupa karakter. Nah, karakter tersebut bisa berupa simbol, alfabet, ataupun angka. Statement selanjutnya yang kita gunakan yaitu input. Nah, input ini merupakan masukan yang kita berikan ke program. Program akan memprosesnya dan menampilkannya berupa hasil output. Input, proses, dan output adalah inti dari semua pemrograman komputer. Kemudian ada output. Nah, output adalah hasil langsung yang dapat dirasakan dari suatu proses. Statement selanjutnya yaitu indeks. Nah, indeks adalah di dalamnya berisi data yang terurut dari nilai-nilai pada satu atau lebih field dalam suatu array. Kemudian ada assign yang merupakan operator dengan tanda sama dengan yang digunakan untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel. Nah, kita juga harus mengenal mengenai array dalam logaritm. Array dalam sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Pada teori struktur data, ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang disimpan di dalamnya yang dinamakan indeks, yang dimana indeks array selalu dimulai dari 0, seperti gambar yang kita jelaskan ini, di mana indeks array selalu dimulai dari 0, di mana 0 ada Linda, 1 ada Agus, dan 2 ada Santi. Kemudian kita juga harus mengenal mengenai perulangan for atau dikenal dengan looping for. Nah, looping for termasuk dalam jenis perulangan yang cukup banyak digunakan bukan hanya di Java namun di bahasa pemrograman lain seperti logarithm, C++, dan Python. Perulangan ini digunakan ketika ingin mengeksekusi perintah program yang sama dengan jumlah proses perulangan yang sudah diketahui dengan mengacu pada kondisi yang ditetapkannya. Bisa kita lihat perulangan for pengaplikasiannya nanti pada pemrograman yang akan kita saksikan bersama-sama. Baiklah, saya Egy Guntur Saputra akan melanjutkan penjelasan mengenai penjumlahan matriks. Namun sebelum itu, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa penjumlahan matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama. Apabila dia tidak memiliki ordo yang sama, maka dapat dikatakan kedua matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Baru kita melihat bahwa berikut adalah logaritm dari penjumlahan matriks itu sendiri. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan yang dari real array A, atau di sini kita gunakan matriks 3x2, yang berarti dia memiliki baris 3 dan kolom 2. Real array A ini kita fungsikan untuk matriks A yang akan kita tambahkan dengan matriks B. Untuk matriks B yaitu ada real array B yang juga berordo sama yaitu 3x2. Maka kita
mendeklar array B ini sebagai nanti untuk kita menginput matriks B. Kemudian di sini juga ada integer array C yang juga berordo 3 kali 2, yang tentunya hasilnya akan juga sama 3 kali 2, yaitu matriks C. Di sini saya misalkan sebagai matriks hasil dari penjumlahan matriks A dengan matriks B. Selanjutnya kita juga mendeklar variabel-variabel yang kita butuhkan di sini. Yang pertama ada variabel I, yaitu untuk variabel yang kita gunakan di dalam for nanti. I di sini akan saya definisikan sebagai barisnya dan J ini adalah kolomnya. Selanjutnya ada M dan N. M dan N ini memberikan simbol yaitu ordo dari matriks A. Jadi N ini merupakan baris dari matriks A, yaitu ada 3, dan M ini adalah kolom dari matriks A. Selanjutnya juga ada PQ, yaitu untuk ordo matriks B, yaitu P di sini memiliki nilai 3, yaitu barisnya 3, dan Q di sini memiliki nilai 2, yaitu untuk kolom dari matriks B. Kemudian ada indeks. Indeks ini untuk kita fungsikan nanti dalam menginput nilai dari masing-masing matriks, dan kemudian ada hasil untuk nanti kita membuat suatu rumus agar matriks tersebut dapat dijumlahkan. Oke, selanjutnya kita akan menuju bagaimana for ini bekerja sehingga kita bisa menginput matriks nilai dari matriks A. Kita lihat terlebih dahulu bahwa di sini saya menggunakan I sama dengan 0 to n-1, yang berarti nilai n adalah 3. Maka 3 dikurang 1 maka hasilnya 2. Mengapa di sini kita perlu mengurangkan 1? Karena di dalam suatu aplikasi logaritma mereka menghitungnya dari 0. Maka mengapa di sini kita kurang 1? Agar tetap dalam baris ini, yang ini adalah untuk baris dan ini adalah untuk kolom, memiliki nilai yang sama, yaitu 0, 1, 2. Itu sudah terdiri dari 3 baris, dan yang kemudian ada begitu juga dengan kolomnya, yaitu M di sini yang nilainya 2 kita kurangkan juga dengan 1, sehingga dia akan memiliki nilai 0, 1, dan itu sudah terdiri dari 2 buah kolom. Sehingga setelah itu ketika masuk nilainya baris 0, kemudian juga J-nya ini akan 0, itu menandakan bahwa baris 1 kolom 1. Seperti itu. Kemudian dia akan menuju masuk ke dalam output matriks A, yang di sini saya mengoutputkan agar di sini nilainya I terlebih dahulu kemudian J. Nah, I ini adalah baris seperti yang tadi saya katakan, J ini adalah kolom, sehingga dalam menginputnya nanti kita lebih mudah dapat menginputnya seperti panduannya. Seperti misalkan di sini akan nilainya matriks A 0 0, artinya baris 0 kolom 0. Kemudian di sini ketika bernilai 0 1 maka dia akan menginput baris 0 kolom 1. Begitu seterusnya. Selanjutnya, ketika sudah masuk ke dalam output ini untuk mempermudah kita menginput nantinya, kemudian kita melihat ada indeks di sini. Nah, indeks ini rumusnya yaitu J ditambah dalam kurung I dikali M. Nah, mari kita analisis indeks ini terlebih dahulu. Ketika nilai I ini adalah 0, kemudian masuk ke J ini, J juga nilainya 0, maka di sini matriks A akan bernilai 0 0. Sehingga di dalam indeks ini J bernilai 0 tadi seperti yang sudah saya katakan, 0 ditambah I tadi juga saya katakan nilainya 0, misalkan nilainya 0, dan kemudian ada M itu nilainya 2. Maka indeks ini akan bernilai 0 ketika matriks itu baris 0 kolom 0. Nah, apa yang maksud dengan 0 ini? Itu berarti kita akan menginput indeks itu, menginput datanya di dalam indeks 0, yaitu matriksnya di dalam baris 0 dan kolom 0. Nah, indeks inilah yang akan berjalan menyesuaikan dengan for yang di sini.
ketika bernilai di sini 0 dan kemudian di sini akan berubah 1, maka I di sini akan bernilai indeks ini akan bernilai 1. Sehingga ketika dia bernilai 1, maka yang kita input adalah matriks baris 0 kolom 1. Seperti itu. Jadi indeks di sini akan berjalan sesuai dengan for ini, juga akan seiring berjalannya for ini. Sehingga kita akan dapat menginput matriks tersebut dengan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam matriks B. Ini adalah untuk kolom matriks B. Jadi yang ini adalah untuk matriks A. Di sini yaitu untuk matriks B. Kemudian di dalam matriks B juga kita menggunakan cara yang sama, yaitu P di sini dikurangkan 1, yaitu nilainya 3 dikurang 1 agar di sini akan memiliki nilai 0, 1, 2 karena dalam logaritma itu startnya adalah 0. Selanjutnya di dalam J ini kita menggunakan Q min 1 yang bernilai 2 di sini agar dia di sini akan memiliki nilai 0, 1, yaitu berarti sudah memiliki 2 buah kolom. Selanjutnya juga sama, di sini juga saya memberikan output matriks B dalam kurung I dan J, yaitu akan mengoutputkan di sini akan baris dan di sini adalah kolom. Nah, untuk posisi dari P dan Q di sini sebenarnya bisa ditukar. Apabila kita ingin menginput kolom terlebih dahulu, maka tinggal ditukar bahwa Q akan taruh di sini, P akan dibalik di dalam Q di sini. Jadi tinggal ditukar. Jadi tapi di dalam penginputannya kita akan memasukkan kolom terlebih dahulu. Namun di sini dalam logaritma ini saya menggunakan baris terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dimasukkan nilai dari matriksnya. Kemudian juga di sini juga ada indeks, yaitu J ditambah I dikali Q. Itu juga menandakan bahwa indeks di sini akan menginput ketika I bernilai 0, J bernilai 0, maka indeks juga akan bernilai 0. Ketika matriks 0 dan kolom 0 di sini, maka kita akan menginput pada bagian itu, yaitu matriks baris 0 dan kolom 0. Begitu juga akan berlanjut sejalan dengan nilai dari indeks ini. Maka di sini juga kita menginput input B dalam kurung indeks. Selanjutnya yaitu untuk bagian bagaimana rumus dari penjumlahan matriks A dan B. Jadi di dalam for ini kita akan memberikan suatu rumus atau cara agar matriks tersebut bisa ditambahkan. Jadi perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip penjumlahan matriks tersebut adalah baris 1 kolom 1 akan ditambahkan dengan di matriks B juga yang baris 1 kolom 1. Itu juga selanjutnya mereka akan sejajar. Jadi yang pertama ini, karena ini adalah ibaratnya adalah matriks C-nya, yaitu akan memberikan hasil dari penjumlahan matriks A dan B, maka matriks C juga bernilai 3 kali 2 atau berorder 3 kali 2. Maka di sini kita menggunakan N, yang dimana N itu tadi bernilai 3. Jadi di sini barisnya ada 3. Di sini juga kita kurangkan 1 agar bernilai 0, 1, 2. Dan kemudian di sini ada juga output baris ke. Nah, di dalam output baris ke ini digunakan untuk mempermudah kita melihat hasil dari matriks tersebut. Jadi output baris ke ini akan menunjukkan ketika dia baris ke 1, maka akan menunjukkan hasil baris ke 1 itu nilainya apa saja. Kemudian ketika dia baris kedua nilainya apa saja. Dan ini akan mempermudah kita dalam menulis hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya ada juga J yang juga bernilai 0 sampai M-1, di mana M itu bernilai 2. Di sini bertindak sebagai kolom dari suatu matriks tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam indeks juga, di mana di dalam indeks ini juga akan berfungsi untuk nantinya
membuat matriks tersebut berjalan. Jadi indeks ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia akan berfungsi untuk membuat matriks tersebut berjalan dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini yang terakhir yaitu ada output A indeks ditambah dengan B indeks. Jadi setelah kita menginput A indeks ini dan di sini juga ada B indeks, inputan yang kita masukkan di sini yang sudah sesuai dengan matriksnya. Jadi kalau dia 3 kali 2, maka akan ada 6 inputan yang kita masukkan di matriks A. Begitu juga dengan di matriks B, maka nilai-nilai tersebut akan ditambahkan dengan rumus A indeks ditambah dengan B indeks. Jadi maka dengan rumus output A indeks ditambah dengan B indeks ini, maka matriks tersebut dapat kita tambahkan sesuai dengan rumus matematika penjumlahan matriks. Nah, untuk itu mari kita langsung coba saja bagaimana program ini bekerja. Jadi kita langsung lihat bahwa ketika di play, maka kita akan disuruh untuk menginput matriks A dengan baris 0 dan kolom 0. Nah, di dalam dalam output ini berfungsi untuk menunjukkan bagian mana yang kita input, sehingga akan mempermudah kita dalam pengoperasiannya. Misalkan kita akan menggunakan nilai 10. Kemudian dia akan berubah matriks A ini menjadi 0, 1. Kemudian kita input 20. Kemudian di sini akan menjadi 1, 0. Kita input lagi 30, 40, 50, 60. Nah, ketika sudah terisi semua, bahwa di dalam matriks ini menunjukkan bahwa ini baris 0, kolom 0, baris 0, kolom 1, baris 1, kolom 0, dan seterusnya. Ketika dia sudah semuanya, sudah 6 kali kita input, maka kita akan menuju ke matriks B-nya. Jadi ini adalah matriks B. Kemudian kita masukkan lagi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maka di sini sudah akan memberikan hasil yang benar dari penjumlahan matriks tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan baris ke 0 dan baris ke 1? Maka baris ke 0 ini berarti dia secara horizontal, itu disebut dengan baris. Maka kita bisa tuliskan ini secara matriks. Kita bisa menuliskan bahwa hasilnya yaitu 20, 40. Ini adalah untuk baris ke 0, dan baris ke 1 yaitu 60, 80. Kemudian juga ada baris ke 2, yaitu nilainya 100 dan 120. Jadi ini adalah hasil dari penjumlahan matriks tersebut, di mana ini adalah baris ke 0, ini adalah baris ke 1, dan ini adalah baris ke 2. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa hasil dari matriks ini sudah sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Sekian penjelasan dari penjumlahan matriks saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkenalan matrik di aplikasi Flogoritham. Oke, pada aplikasi Flogoritham ini, hal yang pertama harus kalian lakukan jika ingin membuat program perkenalan matriks adalah mendeklar 3 buah variabel array. Langsung saja saya declare di sini 3 buah. Untuk yang pertama saya namakan array A. Tipenya real dan ukuran arraynya 3 kali 3. Ini ada array B, tipenya real dengan ukuran 3 kali X.
Kenapa sih ukurannya 3x3 dan 3x2? Karena di sini saya menggunakan referensi soal yang terdapat pada Google Classroom. Atau mungkin saya bilang soal yang sebenarnya. Nah, kenapa sih hasil dari array C ini ukurannya 3x2? Karena secara teori, jika kita mengkalikan matriks 3x3 dengan matriks berordo 3x2, maka hasilnya akan berupa matriks berukuran 3x2. Nah, selanjutnya saya akan mendeklar juga variabel yang akan digunakan untuk fungsi-fungsi lainnya. Nanti variabel bernama I, J, dan K. Nah, variabel I, J, dan K ini nanti kita gunakan pada statement perulangan for. Selanjutnya ada variabel M, N, P, dan Q. Nah, variabel ini kita gunakan untuk menentukan besar baris dan kolom setiap matriks. Ini ada variabel indeks A, indeks Y, dan indeks C. Nah, variabel indeks ini kita gunakan untuk mengatur posisi atau indeks nilai yang akan disetor ke dalam array nanti. Dan yang terakhir ada variabel sum. Oke. Nah, setelah mendeklar, saatnya kita membuat fungsi yang pertama, yaitu fungsi untuk menginputkan nilai matriks A ke dalam nilai array A. Tentu saja saya assign di sini untuk besar matriksnya kita gunakan variabel M dengan ukuran 3 dan variabel N dengan ukuran 3 juga, karena matriks yang A ini berukuran atau berordo 3x3. Selanjutnya saya akan membuat input, masukkan setelah itu kita akan membuat statement for yang berulang. Di sini saya akan membuat variabelnya adalah I dengan start value 0 dan end value-nya adalah M dikurangi 1. Di sini dengan variabel J startnya 0, N kurangi 1. Selanjutnya kita akan membuat output, sign, dan input. Sekarang kita akan membuat statement input. Nah, input ini kita akan input ini digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam array A. Dan array A indeks. Nah, di sini saya juga akan merumuskan indeks A dengan rumus J dan A. Output dengan output saya copy saja. Nah, jadi program ini akan menampilkan output ini, misalnya matriks A baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, sekarang misalnya kita inputkan angka 1. Nah, otomatis angka 1 ini akan masuk ke dalam array A dengan indeks yang pertama, yaitu indeks 0. Nah, setelah itu langsung saja kita buat fungsi untuk memasukkan nilai matriks B atau matriks yang kedua ke dalam array B. Dan langsung saja saya di sini akan mengassign untuk besar baris dan besar kolom matriks B. Akan assign dengan variabel P dan 3. Jadi ini variabel P ini kita gunakan untuk besar kolom matriks B. Dan Q kita gunakan untuk menentukan besar baris matriks B. Itu sebesar 2. Saya akan membuat output, masukkan nilai matriks
S, B. Nah, sama seperti yang tadi, kita juga akan menggunakan statement for yang bersarang seperti ini. Kurang lebih untuk fungsi memasukkan nilai ke matriks B itu persis atau sama dengan fungsi untuk memasukkan nilai ke matriks A. Nah, yang terakhir kita akan membuat fungsi untuk memproses perkalian matriks A dan matriks B dan juga untuk menampilkan hasil dari perkalian tersebut. Di sini saya langsung saja membuat output. Saya akan menggunakan statement for juga bersarang, tapi di sini menggunakan 3 buah statement for. Di sini untuk variabelnya i start value di 0, value-nya m kali 1. Di sini dan variabel j startnya sama 0, n value-nya p dikurangi 1. Untuk yang terakhir kita menggunakan variabel k dengan start value-nya sama seperti yang tadi 0 dan n value-nya adalah p-1. Nah, di sini saya juga akan mengassign 2 buah variabel. Pertama adalah variabel sum, kita masukkan ekspresinya adalah 0 dan ini adalah variabel indeks A. Dan ekspresinya j ditambah i dikalikan q. Di sini kita akan mengassign terus. Nah, di sini kita akan mengassign untuk indeks yang digunakan pada array ini. Berarti dengan indeks B, terus kita kasih expression k tambah kurung i dikalikan dengan p. Untuk assign variabel indeks yang c, kita gunakan expression k ditambah j dikalikan p. Jadi perulangan for yang di sini ini kita gunakan untuk mengalihkan matriks A dengan matriks B. Nah, setelah dikalikan, maka hasil dari perkalian matriks ini akan masuk ke dalam array C dan yang nantinya akan ditampilkan pada statement output berikut. Nah, jadi tadi terdapat sedikit kesalahan. Mungkin jika kalian perhatikan di sini nih sebenarnya menggunakan variabel key bukannya variabel p. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja mencoba program ini dengan menggunakan angka 1. Kita masukkan angka 1. Jika program ini benar, maka keseluruhan hasilnya akan menampilkan angka 3. Jika bukan 3, berarti program ini memiliki sedikit kesalahan. Jadi kita coba untuk satu yang terakhir. Nah, jadi terlihat di sini hasilnya menampilkan angka 3. Nah, jadi selanjutnya kita akan coba saja dengan soal yang terdapat di Google Classroom. Nah, pada soal ini terlihat untuk matriks A baris pertama dan kolom pertama nilainya adalah 1,3. Untuk baris keduanya nilainya adalah 4,5. Kemudian 3,2.
5,8 dan 5,3. Nah, terlihat hasilnya merupakan bilangan pecahan. 69,45 untuk baris pertama dan kolom pertama, dan 68,32 untuk baris kedua kolom ketiga. Nah, inilah salah satu alasan kenapa saya menggunakan tipe real di sini. Karena jika kita menggunakan tipe integer, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Oke, bagi yang masih penasaran, ini saya telah menghitung secara manual perkalian antara matrik A dengan matrik B. Nah, setelah itu didapatkan hasilnya sebesar ini. Nah, dapat dilihat hasil ini sama persis dengan hasil dari program yang kita buat pada aplikasi Flogrithm tadi. Baik, sekian saja video dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan dalam video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Oh, jadi begitu deh. Iya, benar banget. Tuh, Jadi sekarang aku input. paham. Oke, kita coba ya. Iya. Wah, hasilnya bener deh. Gimana? Yeay. Akhirnya dengan Akhirnya. Flogrithm kita bisa menyelesaikan matriks dengan mudah. Dan cepat.